Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam hendaknya selalu dan sering-sering kita ucapkan atas Nabi kita tercinta, kekasih kita dan panutan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita duduk di majlis fikih membahas tentang hukum-hukum fikih yang alhamdulillah telah sampai kepada sunanu as-salah. Di pertemuan yang terakhir kita sudah baca furudus salah, fardu salat. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk kepada sunanu as-salah. Syekh berkata, sunanus salah qisman. Sunnah-sunnah salat terbagi dua. Ada yang disebut dengan sunnatun muakkadah, ada pula yang disebut dengan sunnatun ghairu muakkadatin. Sedikit tentang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah derajatnya di bawah wajib, hampir kepada wajib. Sedangkan apa yang dimaksud dengan sunnah ghairu muakkadah, maksudnya adalah mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan. Maka sunnah-sunnah muakkadah dalam salat adalah yang pertama qiraatu suratin aw syai'in minal Qur'ani kal ayati wal ayataini ba'da qira'atil Fatihati fi salati subhi wa fi ulayai al-zuhri wal asr wal maghrib wal isya
lima ruya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayaini bi ummil kitabi wa surataini wa fi ar-rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, membaca surat atau beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim setelah membaca surat Al-Fatihah. Dalam sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat zuhur dan asar, begitu juga maghrib dan isya. Hal ini diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau membaca dalam sholat zuhur di 2 rakaat pertama dengan surat Al-Fatihah dan surataini, 2 surat. Berarti 1 surat 1 rakaat, maka disebutkan 2 surat karena untuk 2 rakaat. Wa fir rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Adapun 2 rakaat terakhir beliau alaihi salatu wassalam mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja, tidak menambahnya dengan surat selain Al-Fatihah. Kemudian wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan. Terkadang Nabi alaihi salatu wassalam di salat asar dan salat zuhur mendengarkan kepada para sahabat ayat-ayat yang dibacanya, terkadang, ahyanan. Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kepada para sahabat pada salat zuhur dan asar, ya, ayat-ayat yang dibaca oleh beliau. Ini yang pertama, ma'asyiral ikhwah. Dan ini alhamdulillah di negeri kita, di daerah kita adalah amalan-amalan yang masyhur, yang tidak ada yang menyelisihinya, di mana setiap imam setelah membaca surah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama mereka membaca beberapa ayat dari Al-Quran selain surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah, qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu lil imami wal fadhi wa qauluhu rabbana lakal hamdu lil ma'mum liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu min ar-raq'ati thumma yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedua dari sunnah-sunnah muakkadah dalam salat adalah mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu untuk imam dan orang yang salat sendirian. Untuk imam dan orang yang salat sendirian. Kemudian rabbana lakal hamdu lil ma'mum. Ma'mum membaca rabbana lakal hamdu saja. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata sami'allahu liman hamidah tatkala beliau mengangkat badan beliau dari ruku', ya, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau pun berkata
Rabbana walakal hamd. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim. Jadi mencukupkan dengan doa Rabbana walakal hamd adalah sesuatu yang berdasar dari hadis Nabi yang sahih. Kemudian sabda beliau alaihi salatu wasalam, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah faqulu, maka katakanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Berdasarkan dalil ini, para ulama berkata bahwa makmum tidak disyaratkan baginya untuk mengulang kata sami Allahu liman hamidah. Cukup ketika mendengar imam berkata sami Allahu liman hamidah, makmum menyambutnya dengan Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh, atau mencukupkan dengan Rabbana walakal hamd. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan hadisnya sahih. Dan ucapan Rabbana walakal hamd dan sami Allahu liman hamida bagi imam adalah hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Sunnah yang ditekankan, sunnah yang menghampiri wajib, yang mendekati wajib. Ya, jadi tidak ditinggalkan. Kalau saja sunnah ghair muakkadah saja, sesuatu yang dianjurkan tidak ditinggalkan, maka sesuatu yang sunnah yang ditekankan lebih pantas untuk tidak ditinggalkan. Kemudian ma'asyiral ikhwah, qaulu subhana rabbiyal azim fi ruku'i thalathan wa qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujudi. Mengucapkan subhana rabbiyal azim dalam ruku' 3 kali dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud juga 3 kali. Ini juga hukumnya adalah sunnah muakkadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala turun, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah doa itu di dalam ruku' kalian. Ya, jadi subhana rabbiyal azim diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjadikannya sebagai doa di saat ruku' kita. Subhana rabbiyal azim. Walamma nazala qauluhu sabbihisma rabbikal a'la, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala sabbihisma rabbikal a'la dalam surah Al-A'la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah doa itu di dalam sujud kalian. Ya, maka doa sujud yang diperintahkan Nabi adalah subhana rabbiyal a'la di antaranya, walaupun ada lagi ya di dalam riwayat-riwayat lain, tapi ini satu di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan bahkan diperintahkan Nabi untuk para sahabatnya. Hadisnya riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jadi ma'asyiral ikhwah, menyebutkan subhana rabbiyal azim 3 kali di ruku', subhana rabbiyal a'la juga 3 kali dalam sujud, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Sunnatun muakkadah. Kemudian yang keempat, takbiratul intiqal minal qiyam ila sujud.
wa minas sujudi ilal julus wa minhu ilal qiyami li sama'i dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan takbir setiap kali perpindahan, ya, baik itu pindah dari ruku' ke qiyam, i'tidal, dari i'tidal ke sujud, kemudian berpindah lagi kepada duduk. Ini hukumnya, mengucapkan takbir hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah juga yang ditekankan. Jadi ma'asyiral ikhwah, setiap amalan hendaknya bagi kita yang mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Semua kita mengaku mencintai beliau. Dan semoga dengan kecintaan kita kepada beliau, kita bertemu dengan beliau nanti di haudnya, di telaga beliau alaihi salatu wassalam. Maka apapun amalan ibadah, hendaknya setiap kita mengetahui dalilnya. Ya, jadi beribadah, beragama itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui setiap ibadah yang kita lakukan dalilnya. Tidak mengapa hanya sebatas dalil riwayat saja. Artinya kalau ditanyakan apa dalilnya, kita bisa jelaskan walaupun secara makna, dengan berbahasa Indonesia menjelaskannya secara makna. Dan ini harus diperhatikan ma'asyiral ikhwah. Jadi setiap belajar, setiap kita belajar, diingat dalilnya, dicari kembali, dikaji kembali, ya. Sehingga kita setiap ibadah itu kita memiliki dalil, ada dalil yang menjadi panduannya. Hendaknya seperti itu. Kalau belum bisa, maka itulah kita gunanya belajar. Ya, kalau belum bisa, disinilah manfaat daripada belajar itu. Jadi ma'asyiral ikhwah, kita jangan merasa cukup dengan kata ustadz. Ya, ini keliru, ini cara belajar yang keliru. Kata ustadz saya membaca subhana rabbil azim di ruku'. Seharusnya gimana? Seharusnya jangan begitu. Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kita membaca subhana rabbil azim di ruku', subhana rabbil a'la di dalam sujud, berdasarkan dalil yang sahih dari Imam Bukhari. Jelas, seperti itu kita berdalil. Ya Pak ya. Jadi kalau kata ustadz saya itu levelnya level anak SD itu. Anak SD boleh itu. Kata guru saya 2 tambah 2 itu 4. Boleh itu Pak. Tapi kalau levelnya sudah mahasiswa atau level bapak-bapak ya, enggak seperti itu lagi. Harus naik ke tingkatan yang berikutnya. Menurut sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang saya pelajari. Nah, begitu caranya lagi. Enggak bisa seperti itu, makanya belajar Pak. Maka saya anjurkan belajar itu, kalau bahasa kami motan. Tahu Pak motan ya? Ah, serius. Jadi bukan hanya sekedar yang penting hadir, dengar, kalau lupa biarlah. Jangan gitu Pak. Walaupun yang sebagian orang lakukan itu datang, dengar, pulang lupa, itu berpahala. Saya tidak katakan itu tidak berpahala. Itu berpahala. Mendapatkan keutamaan belajar dari malaikat yang menaungi, dan turunnya rahmat, itu dapat semua. Tapi satu yang nggak dapat, materi yang disampaikan. Kalau nggak serius, ya Pak ya, minimal apa yang saya sampaikan dari poin-poin ini, berikut dalil-dalilnya diingat, ya. Jadi nanti kalau menjelaskan ke anak,
Bapak jangan lagi jelaskan kata ustadz saya, nanti anaknya, loh bapak kata ustadz saya, kata Nabi Pak. Ya, itu. Baik. Selanjutnya yang keempat takbir, udah ya, takbiratul intiqal dah. Jadi bertakbir setiap kali perpindahan itu juga hukumnya sunnatun muakkadah. Kemudian yang kelima, at-tasyahhudul awwalu watsani wal julusu lahuma. Bertasyahud awal dan tasyahud tsani yang kedua serta duduk untuk bertasyahud tersebut. Ini juga hukumnya sunnatun muakkadah. Saya katakan sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir wajib. Syekh di sini menyebutkan sunnatun muakkadah kal wajib. Bahkan Syekh berkata sunnatun muakkadah itu seperti wajib. Ya Pak ya. Jadi sunnah muakkadah enggak pantas ditinggalkan, enggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang keenam lafzu at-tasyahhud. Kalau ini insyaallah semua hafal ini. Lafaz tasyahhud. Ya insyaallah semua hafal. Ini juga hukumnya sunnatul muakkadah. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat dan seterusnya hukumnya sunnatun muakkadah. Kemudian yang ketujuh al-jahru fi shalatil jahriyah fayajhar fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal isya wa fi salati as-subhi wa yusirru fi ma 'ada dzalik. Melakukan jahar pada salat-salat jahriyah. Ya. Menjaharkan di rakaat kedua, di dua rakaat pertama, di dua rakaat pertama dalam salat maghrib dan isya dan salat subuh. Ini disebut dengan salatun jahriyah. Salat yang bacaannya dibaca dengan jahar atau jelas. Ya, jadi Al-Fatihahnya dijelaskan, kemudian surat setelah Al-Fatihah atau ayat setelah Al-Fatihah juga dijelaskan. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, as-sirru fi shalatis sirriyah. Ya. Melakukan sir pada salat sirriyah, salat yang tidak dijaharkan padanya bacaan. Salat zuhur, salat asar. Ya, itu aja ya. Salat zuhur, salat asar, dan di dua rakaat terakhir salat isya. Kemudian rakaat terakhir di salat maghrib itu tidak dijaharkan bacaan. Dan hukumnya semuanya adalah sunnatun muakkadah. Hada kata Syekh, hada fil faridah. Ini dalam salat fardu. Adapun salat nafilah, maka sunnahnya di dalam salat nafilah adalah al-israr, menyembunyikan. In kanat nahariyatan, kalau salat sunnahnya salat yang dilakukan pada siang hari. Wal jahru, dan menjaharkan in kanat lailiyatan, jika salatnya itu dilakukan, salat sunnahnya itu, salat nafilahnya itu dilakukan pada malam hari. Termasuk di dalamnya salat tahajud dan salat witir. Kata Syekh sunnahnya di sini dijaharkan bacaan berdasarkan amalan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk salat tahajud dan salat malam ya, maka perhatikan tetangga. Untuk menjaharkannya perhatikan tetangga. Jangan sampai menjaharkan salat itu mengganggu ketenangan tetangga dalam beristirahat. Kalau tidak mengganggu silakan dijaharkan. Kalau kira-kira mengganggu silakan disirkan saja.
Kemudian yang 9, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu 'ala nabi alaihi salatu wasallam fi tasyahhudil akhir. Bersalawat kepada Nabi di tasyahud yang terakhir. Fa ba'da qiraati tasyahud yaqul, setelah dia mengucapkan tasyahud tadi, lafaz tasyahud at-tahiyat dan seterusnya, dia bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa baraka ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini setelah tasyahud, dan ini dibaca pada tasyahud al-akhir. Ya, pada tasyahud al-akhir dibaca salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini biasa kita lakukan. Ya, ini biasa kita lakukan setelah kita mengucapkan tasyahud, kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Setelahnya sebagian kita ada yang menambahkan dengan doa yang diperintahkan Nabi, di antaranya berdoa untuk meminta perlindungan kepada fitnah kubur, azab kubur, fitnah dunia dan fitnah Masih Dajjal. Hadisnya sahih. Ya. Ada Pak yang biasa mengamalkan itu Pak? Setelah tasyahud bersalawat kepada Nabi, kemudian mengucapkan zikir-zikir yang diperintahkan Nabi, yang hukumnya adalah sunnah. Di antaranya apa yang saya sebutkan tadi, meminta perlindungan kepada fitnah Dajjal, dari fitnah Dajjal. Wa min fitnatil Masihid Dajjal. Kemudian ma'asyiral ikhwah, adapun yang ghairul muakkadah, sunnah-sunnah yang ghairul muakkadah atau mustahabbat, perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan. Di antaranya yang pertama doaul istiftah, doa istiftah. Doa istiftah itu doa pembukaan. Seperti subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ada sebagian yang membaca apa lagi Pak? Biasanya baca apa? Allahumma ba'id, ya, termasuk. Ada lagi yang lebih panjang dari itu, biasanya kita baca apa? Itu sebelumnya Pak? Allahu akbar kabira. Itu apakah semuanya bersumber dari Nabi? Jawabannya iya. Dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi terkadang Nabi membaca itu, terkadang juga membaca yang ini. Dan ini doa yang terpendek, doa istiftah maksudnya yang terpendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dalilnya riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan riwayat Imam Abu Dawud. Dalilnya hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Biasanya ya, kalau biasanya pakai Allahumma ba'id silakan teruskan, enggak ada masalah. Kalau biasanya pakai ini subhanakallahumma bihamdika, maka silakan lanjutkan, enggak ada masalah. Ini yang pertama, yang ghairul muakkadah, yang sifatnya mustahab, dianjurkan untuk dibaca. Dianjurkan untuk dibaca. Kemudian yang kedua, al-isti'adzah fi raq'atil ula wal basmalah sirran fi kulli raq'ah. Berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di rakaat yang pertama dan bismillah secara sir di semua rakaat. Di semua rakaat. Ya, sebelum dia membaca Al-Fatihah, dianjurkan di rakaat pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim maka setiap rakaat dia baca sebelum membaca Al-Fatihah, dengan menyembunyikan bacaan bismillahnya. Ada khilaf dalam masalah menyembunyikan bismillah atau menjaharkannya. Dikhilaf di kalangan para ulama, dan yang kuat dalam masalah ini insyaallah taala yang kita pilih adalah mensirkan bismillah. Tolong dipahami teman-teman sekalian.
Ada sebagian orang yang mengatakan orang yang menyembunyikan bismillah menganggapnya tidak membacanya. Kalau tidak membacanya maka ini kekurangan. Ya, tetap dibaca bismillah itu tapi disembunyikan. Ya. Sekali lagi dalam masalah ini ada khilaf. Artinya ketika teman kita, saudara kita, atau tetangga kita beramal dengan apa yang tidak kita amalkan atau membaca bismillah secara jahar, maka dia qanaah dengan pendapat itu, maka tidak ada masalah di situ. Namun bagi siapa yang menganggap pendapat yang terkuat bahwasanya bismillah itu disirkan, maka dia beramal dengan pendapat yang terkuat tersebut. Tentunya menurut ijtihadnya, setelah dia baca, setelah dia pelajari, kemudian disimpulkan ternyata ada yang kuat dari pendapat para ulama adalah menyembunyikan bacaan bismillah daripada menjaharkannya. Silakan. Namun la yungkar, tidak dibenarkan dia mengingkari orang yang menjaharkan bismillah. Ini Pak ya, tolong diperhatikan ini. Masalah khilafiyah, la yungkar ala man khalafana. Tidak diingkari atas orang yang menyelisihi kita. Kemudian yang ketiga, raf'ul yadaini hadwa al-mankibaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda ar-raf'i minhu wa 'inda al-qiyami min ithnatain. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu tatkala takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan hadwal mankibain, ya, sejajar dengan bahu tatkala takbiratul ihram, kemudian tatkala ruku' dan juga selesai dari ruku', sami Allahu liman hamidah maksudnya. Kemudian bangkit dari sujud berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innan nabiyya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, kana idza qama ila shalah, adalah nabi kita tercinta saat hendak salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yakuna hadwa mankibai, sampai sejajar dengan pundaknya. Ya, mengangkatnya sejajar dengan pundak. Berarti mengangkat tangannya sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan pundak. Tsumma yukabbir, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar. Jadi ma'asyiral ikhwah, ada dua pendapat ulama dalam masalah mengangkat tangan. Yang pertama, mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Yang kedua, mengangkatnya sejajar dengan telinga. Dan ini boleh dilakukan. Ya. Setahu saya, selama saya belajar dari para ulama kita, dua ini yang saya pahami, yang saya tahu. Mengangkat tangan itu sejajar dengan pertama pundak, sesuai dengan apa yang kita sebutkan hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nabi tatkala salat mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Ya, kemudian juga yang kedua, mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Artinya lebih tinggi sedikit. Nah, ini boleh. Ya, Pak ya. Ini boleh. Sedangkan selain daripada itu, Allahu a'lam, saya enggak dapati, dan saya heran juga sebagian kaum muslimin ada yang mengangkatnya terlalu tinggi. Nah, ini saya tidak dapati dalilnya, dasarnya dari mana. Hendaknya ditinggalkan. Hendaknya sesuatu amalan-amalan yang tidak ada dasarnya ditinggalkan. Cukupkan dengan amalan yang ada dasarnya. Yang pertama, sejajar dengan pundak. Ini silakan dilakukan, boleh. Kemudian yang kedua, sejajar dengan telinga, dan ini kalau mau silakan juga. Kalau ada yang mengangkatnya lebih, ini nggak tahu kita datangnya dari mana. Kalau ada teman-teman bawa dalil atau tunjukkan kepada saya kitabnya, coba kita baca dulu. Ada nggak?
Ada, ma'asyiral ikhwah. Pernah ketemu nggak dalilnya atau qaul ulama atau mungkin perkataan ulama saja? Coba kita pengen pelajari gitu. Bahkan saya pernah sholat di sebuah daerah, nggak usah disebutkan namanya ya, di Jawa Barat. Saya dapati beberapa saudara-saudara kita sholat di sana melakukan perkara-perkara yang sampai saat ini saya tidak dapati dalilnya. Di antaranya, maka mengangkat tangan kemudian menolaknya ke atas. Ya, Allahu Akbar. Kemudian saat menurunkan tangan, mereka memutarnya. Memutar, kemudian menjatuhkan sebelah kiri. Kalau bapak pernah ketemu, berarti kita sama pernah ketemu. Ya, itu sebuah daerah dan itu semua masyarakatnya seperti itu semua. Saya pernah memberanikan datang duduk ke kakek-kakek yang udah tua, karena kalau dia marah, ninju saya nggak sakit nih, gitu kan. Saya tanyakan, ternyata dia bilang begini, kenapa diputar? Karena biasanya kita Allahu Akbar, itu yang turun pertama kan tangan kiri, Pak. Ya kan? Dalilnya, sementara Nabi itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi kulli syai' wa fi kulli sya'nihi kulli, masyaallah, barakallahu fiik. Adalah Nabi alaihissalam menyukai yang kanan dalam memakai sendalnya, menyisir rambutnya, bahkan perkaranya semuanya mendahulukan yang kanan. Maka tatkala tangan kiri, tatkala menjatuhkan tangan itu kan tangan kiri yang mau jatuh itu, putar dulu supaya kanan. Oke? Nanti udah jatuh, putar lagi. Pak, maka saya katakan, kita beragama itu nggak cukup kan ada Al-Qur'annya, kan ada hadisnya, nggak cukup. Kenapa saya katakan nggak cukup? Ini contoh nih, keliru dalam memahami hadis. Seharusnya apa? Seharusnya seseorang itu memulangkan Al-Quran dan hadis ini kepada pemahamannya siapa? Pemahaman para sahabat Nabi. Nah, seperti itu cara memahaminya. Betul, hadis itu betul, Sahih Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari itu, bahwasanya Nabi menyukai yang kanan di setiap keadaannya. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Bapak itu dilakukan oleh Nabi? Kalau iya, datang ke riwayatnya. Ternyata tidak, Pak. Nah, ini dia. Ini jadi masalah. Ini biasanya masalah terjadi dalam masalah agama kita dikarenakan pemahaman yang salah terhadap nas, baik itu nas Al-Qur'an maupun nas hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka nggak cukup ya Al-Quran dan Sunnah, nggak cukup, Pak. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, itu baru tepat menurut pemahaman para sahabat. Boleh kita coba, boleh kita uji apa yang saya katakan, tidak cukup Al-Quran dan Sunnah ini. Datangkan satu akidah yang dinyatakan sesat oleh seluruh kaum muslimin, datangkan, pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pasti, Pak. Kalau dia nggak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, nggak laku itu akidah, nggak laku itu, nggak akan ada yang nerima. Ya, maka kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah itu, lihat kepada para sahabat dalam memahaminya. Ya, kepada sahabat dalam memahaminya. Ini saya dapatkan. Kemudian ada lagi azan. Belum, Pak ya? Kemudian saya dapati lagi beberapa praktek di dalam sholat yang saya tidak dapati sampai hari ini dalilnya.
Ya. Dalilnya secara sharih. Ya. Kalau yang dimaksud oleh bapak tadi itu dalilnya itu salah, nggak sharih, itu nggak benar. Pendalilan seperti itu tidak benar. Ada lagi, setelah selesai dari baca Al-Fatihah, imam mengucapkan Allahumma ghfirli, kemudian diaminkan oleh makmun. Apa arti Allahumma ghfirli, Pak? Ya Allah, ampunilah aku. Kemudian diaminkan oleh makmum. Ini ma'asyul ikhwah, nggak pernah saya dapati dalilnya. Ya. Nggak pernah kita dapati, prakteknya juga tidak pernah ada dari riwayat dari para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Yang seperti ini lebih utama untuk ditinggalkan. Ya, lebih baik untuk ditinggalkan, tidak diamalkan. Kembali kepada buku, bahwa mengangkat kedua tangan sejajar dengan mangkib, pundak, ya ini, bukan pundak, apa nih Pak? Bahu maaf. Saat takbiratul ihram dan saat ruku', bangkit dari ruku', sujud, bangkit dari sujud, itu sunnah ghair muakkadah atau mustahab. Kemudian ma'asyur ikhwah, dalilnya apa yang telah kita sebutkan tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi melakukan itu. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, bahunya maaf. Kemudian yang keempat, qaulu amin, mengucapkan amin ba'da qiraatil Fatihah, setelah selesai baca surah Al-Fatihah. Lima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam idza tala, bahwasanya Nabi, diriwayatkan bahwasanya Nabi apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau berkata amin. Yamuddu biha sautahu, dia panjangkan suaranya. Yamuddu biha sautahu, amin. Waliqaulihi, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dalam hadis nomor 57 dalam sunannya, Sunan Abu Dawud. Waliqaulihi idza qala al-imam, dan berdasarkan sabda Nabi, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim, maka katakanlah amin. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena sesungguhnya siapa yang mencocoki ucapan aminnya itu, mencocoki aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih, riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka ada sunnahnya mengucapkan amin itu dipanjangkan suaranya, ya. Amin. Ya Pak ya. Kemudian yang kelima, tatwilul qira'ah fi subhi. Sunnah atau mustahab berikutnya adalah memanjangkan bacaan pada salat subuh. Wat taqsir fil asri wal maghrib, memendekkan pada salat asar dan salat maghrib. Wat tawassut, dan pertengahan pada salat isya dan zuhur. Ya. Lima ruya anna Umar kataba ila Abi Musa, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada